atau menyampaikan atau mengeluarkan bunyi. Terus berpindahnya bumi termasuk merespon. Nah, jadi sebenarnya kalau kita mengkaji aswat itu mengkaji bunyi-bunyi bahasa Arab, termasuk makhrajnya, bagaimana terjadinya, termasuk sifatnya itu yang berbeda-beda antara bunyi ain misalnya dengan hamzah. Nah, sampai di pengertian tentang ilmu aswat ini, saya ingin simpulkan ya tentang ilmu aswat itu bahwa ilmu aswat tarotan jadid wa qadim. Dikatakan jadid karena dia min furu ilmu lisaniyah, cabang linguistik yang digagas oleh Ferdinand, sedangkan dikatakan qadim karena memang sebagai pondasi bahasa. Nah, bahasa itu apa? Nah, ini Ibnu Jini sederhana. Bunyi yang disampaikan oleh seorang untuk menyampaikan tujuannya, maka dia mengeluarkan bunyi, mengeluarkan aswat. Sedangkan bunyi itu sendiri adalah alat untuk alat lafaz atau alat mengucapkan. Jadi kalau mengucapkan itu ya harus ada bunyinya yang dikeluarkan. Lalu di sini ada perbedaan antara fonetik dan fonologi. Kalau fonetik itu di samping diartikan ilmu aswat, kadang juga ilmu aswatil kalam. Sedangkan fonologi ini ilmu yang mengkaji bunyi bahasa itu sendiri. Jadi beda ya antara fonologi dan fonetik. Kalau ini kan fonetik bunyi ucapan yang kita ucapkan. Kalau ini bunyi bahasa apapun. Gitu loh. Nah, jadi fonetik ini lebih dekat pada ilmu lughah, meskipun fonetik itu bukan bagian daripada ilmu lughah, karena ini kajiannya berbeda. Ya, antara fonetik dan fonologi. Serta fonetik itu lebih dekat kepada linguistik, meskipun fonetik itu bukan cabang dari linguistik. Tapi di sini Ferdinand mengatakan cabang dari lisaniyat, linguistik juga. Jadi ada perbedaan pendapat. Nah, selanjutnya diakhiri dengan definisi atau pengertian ilmu aswat itu ilmu yang mengkaji bunyi bahasa dari aspek mahraj, dari aspek kaifiyah hudus terjadinya bunyi, serta sifat-sifat bunyi itu sendiri yang berbeda antara satu huruf dengan huruf yang lain, khususnya huruf hijaiyah. Nah, itu yang perlu kita pahami terlebih dahulu ketika kita belajar ilmu aswat. Di sini adalah aswat al-lughatil arabiyah. Bagaimana terjadinya bunyi bahasa Arab itu pada aspek mahrajnya, kaifiyah hudusnya, sama sifatnya. Ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan tentang ilmu aswat, pengertian ya dari sisi ta'rif dulu.
Jadi ta'rif ilmu aswat itu kadang kodim, kadang jadid. Dikatakan jadid karena dia cabang dari linguistik atau ilmu lisaniyat. Saya ingin bertanya. Ya. Tadi kan kalau dari yang jadid itu kan cabang linguistik yang diusung sama Ferdinand. Kalau di tokoh kebahasaan Arabnya itu ada gak sih tokohnya di ilmu aswad itu? Selain Ferdinand kan lebih tokoh linguistik ya. Di Arabnya sendiri ada gak? Ustaz? Baik. Kalau tokoh linguistik Arab itu yang menjadi rujukan para pemerhati bahasa Arab ya, itu Ibnu Jini. Jadi Ibnu Jini itu adalah salah satu tokoh yang banyak dipelajari pemikirannya tentang linguistik itu sendiri. Meskipun mungkin Barat itu lebih banyak dikenal ya. Karena memang perlu kita akui juga bahwa Barat itu lebih dahulu melakukan penelitian-penelitian tentang metodologi, tentang linguistik ataupun ilmu lughah. Sehingga penulis-penulis Arab itu lebih banyak merujuk pada pemikiran-pemikiran Barat terkait dengan metodologi pengajaran bahasa. Sehingga kalau kita baca itu ya buku-buku metodologi pengajaran bahasa Arab yang berbahasa Arab ya, itu mereka banyak mengutip pendapat-pendapat tokoh-tokoh linguistik Barat atau penulis-penulis Barat yang berbicara tentang metodologi. Mungkin pada aspek riset atau penelitian itu pemikir Islam atau pemikir kebahasaan itu tertinggal ya. Tertinggal. Nanti kita akan melihat bagaimana sejarah perkembangan ilmu aswad itu. Ya. Bahkan kalau misalnya kamu lihat itu di PowerPoint, di PDF di sini di ilmu aswad itu sendiri belum dikenal ya. Nah, ilmu aswad ini lam yu'rab bihadzal isim indal Arab. Jadi belum dikenal oleh masyarakat Arab. Oh. Jadi belum dikenal ini. Ya, anna ilmu aswad lam yu'rab bihadzal isim indal Arab. Jadi orang Arab sendiri itu belum mengenal istilah ilmu aswad ini. Kecuali pada tahap selanjutnya. Kenapa? Karena memang belum ada spesifikasi seperti yang dilakukan oleh Barat atau Ferdinand ini. Meskipun ilmu aswad ini sebenarnya sudah disinggung di dalam ilmu nahwu, sorof, arud, balagoh, atau sastra, atau tajwid, atau qiraah. Jadi karena ilmu aswad ini mazis bercampur dengan ilmu yang ada di sini, maka dia tidak keluar, tersembunyi. Makanya dibilang ini tidak dikenal, padahal sudah dipelajari di sini, maksud saya. Sudah masuk di sini.
ya kan? Nah, kemudian digagas oleh Ferdinand itu bahwa ilmu aswad itu ilmu yang mengkaji bumi digagas oleh Ferdinand. Secara spesifik memang tidak dibahas. Baru belakangan ini saja. Ya kan? Seperti ini nih. Nah, sekarang kita lihat bagaimana munculnya gitu loh. Ilmu aswad pada masyarakat Arab. Meskipun secara tersembunyi sebenarnya sudah dibahas di ilmu ini ya. Tapi tidak menjadi ilmu aswad secara tersendiri. Seperti yang digagas oleh Ferdinand ini. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya, awal mulanya muncul ilmu aswad di kalangan Arab itu, pertama diawali dengan adanya mu'jam atau komus di dalam berbahasa Arab. Nah, mu'jam pertama itu yang paling terkenal itu adalah Kitabul Ain. Komus pertama ini dikarang oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi tahun 175 itu. Nah, kamus ini dirancang atau dibuat berdasarkan saut bunyi. Ya. Nah, disinilah katanya dalam sejarah pemikiran bahasa orang Arab bahwa kamus inilah yang menjadi peletak berkembangnya ilmu aswad di kalangan masyarakat Arab, karena memang kamus ini ya dibangun berdasarkan bunyi. Nah, jadi diduga Khalil bin Ahmad Al-Farahidi sebagai penulis kamus pertama yaitu Kitabul Ain, di mana kamusnya ini lebih penekanan pada bunyi suara huruf-huruf Arab, ya. Nah, maka beliau dianggap sebagai salah satu tokoh penggagas tentang ilmu asma. Itu yang pertama. Itu tokoh pertama itu Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Ada tokoh yang kedua. Namanya Hamzah Al-Asfahani. Nah, kalau Hamzah Al-Asfahani ini dia lebih spesifik lagi. Dia memiliki karya buku namanya Tarokibul Aswad. Struktur bunyi. Jadi yang terdahulu itu adalah si Khalil ketimbang Hamzah Al-Asfahani. Khalil sebenarnya lebih dahulu membahas makharijul huruf. Ya, dan juga bagaimana membunyikannya di sini. Jadi dua tokoh ini sebagai penggagas pertama memiliki kesamaan dalam perancangan pembuatan kamus, tapi berdasarkan penelitian bahwa Khalil Ahmad Al-Farahidi lah ini sebagai penggagas utama. Kemudian pada masa Ibnu Jinni, nah ini tokoh yang ketiga. Berarti pasenya dari sini, dari Khalil, Hamzah Al-Asfahani menuju Ibnu Jinni. Ibnu Jinni ini secara tersendiri membahas tentang bunyi di dalam karyanya. Apa karyanya di sini?
Sirru Sina'atil I'rab. Di dalam karyanya ini dibahas tentang huruf bahasa Arab, makhrajnya, sifatnya, kondisinya, perubahan ilal, ibdal, idgham, nakal, hazab, perbedaan huruf dan harokat, huruf-huruf yang dianggap mudah diucapkan dan sulit diucapkan, huruf yang menghilangkan satu huruf ke huruf yang lain karena ada pencampuran dua huruf. Nah, ini lebih apa? Lebih spesifik ini. Nah, kemudian pada generasi selanjutnya di sini. Ini kan generasi pertama nih. Generasi pertama itu Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Hamzah al-Asfahani, Ibnu Jinni. Nah, ini generasi kedua. Ya, ini generasi pertama. Alif. Nah, di sini saya kasih Mbak. Nah, ini banyak dilakukan oleh para ahli filsafat, para dokter, termasuk para hukama. Ada salah satu tokoh filsafat, ya, seperti Ubaid al-Qasim bin Salam. Ini ahli filsafat. Di sini Ubaid al-Qasim bin Salam mencoba untuk mengumpulkan para ahli qiraah itu dalam sebanyak 25 qori dengan bacaan yang berbeda-beda. Makanya ada kitab namanya, ada karya namanya Kutub Qiraatus Sab'ah, buku baca. Jadi pada masa inilah filsafat, para dokter, para hukama mencoba untuk mengembangkan lebih jauh tentang ilmu aswad, atau di sini fonologi. Ahli filsafat pun terlibat di sini. Nah, kemudian kita lihat juga di sini Al-Farabi masuk. Al-Farabi. Nah, pada generasi Jim, ini fokusnya pada ulama qiraah, tajwid, termasuk ahli gambar ataupun kaligrafi, ya. Ini sudah masuk sini. Ya. Jadi itulah perkembangan ilmu aswad pada bangsa Arab. Ada 3 fase, ya. Fase pertama itu fasenya Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Hamzah Asfahani, Ibnu Jinni. Kemudian pada fase kedua, di sini para ahli filsafat, para dokter, para hukama. Nah, pada masa akhirnya ini, para ahli qiraah dan juga ahli tajwid, termasuk ahli kaligrafi, mencoba untuk mengambil bagian penting
memberikan kontribusi perkembangan ilmu aswat al-arabiyah atau ilmu bunyi bahasa Arab. Coba bisa nggak disampaikan oleh Hana Sofa? Apa yang saya sampaikan? Oke, baik Ustaz. Perkembangan pada bahasa Arab ya. Ilmu aswat. Dimulai dari ini namanya Zamroh. Dia tuh menulis kamus Arabiah namanya Kitab Ain. Maaf, tokohnya itu namanya Khalil Ibnu Ahmad. Terus setelah beliau ada lagi tokoh namanya Hamzah. Iya, Hamzah. Beliau membuat kitab namanya Tarkib Aswad yang kita bisa mengetahui di dalamnya, kita bisa mengetahui makhraj gitu ya. Terus yang sekarang yang kontemporer ada Ibnu Jinni. Kitabnya itu Sir Sina'ah I'rab. Ibnu Jinni itu termasuk generasi sekarang yang pertama dia. Pertama lah. Ibnu Jinni itu generasi pertama dia. Ya, generasi pertama. Ini kamu lihat. Ini generasi pertama ini Khalil bin Ahmad al-Farahidi, Hamzah al-Asfahani termasuk di sini Ibnu Jinni. Nah, generasi yang kedua ini ahli filsafat, para dokter dan ulama. Sedangkan generasi terakhir ini, nah ini baru modern. Dari ilmu aswad itu berkembang menjadi ilmu qiraat, tajwid, sampai pada kaligrafi atau penulisan indah. Gitu. Jadi itu secara sederhana tentang perkembangan ilmu aswad. Nah, sedangkan kita akan bahas tentang cabang ilmu aswad itu apa saja. Bisa dilihat di sini. Ada ilmu aswad itu cabangnya ada 3. Tapi ini kalau ngomongin aswad, berarti dia itu madah mantuk. Dari ucap. Ya, bunyi kan diucapkan yang dikirim dari pembicara kepada pendengar. Maka ketika terjadi ucapan keluar suara dari pembicara kepada pendengar, maka di sini memunculkan cabang ilmu aswad. Yang pertama itu kata di sini ilmu aswad psikologi atau wazoifi psikologikal atau artikulatory fonetik. Yang kedua ilmu aswad al-fizia awil akustik fonetik. Yang ketiga ilmu aswad sam'i wal idroki auditory and substual fonetik. Ini dijelaskan oleh Kamal Bashar dalam bukunya Ilmu Aswad. Nah, kemudian nanti kita akan ketahui bersama apa pengertian daripada ilmu aswad an-nutki ini yang pertama.
Ya kan? Yang kedua ilmu aswad al-fizyai. Yang ketiga ilmu aswad as-sam'i. Nah ini ada pengaruh. Jadi ketika terjadi ucapan dan terdengar suara dari pembicara ke pendengar itu, maka menghasilkan ilmu aswad dalam 3 jenis. Gitu. Yang pertama ilmu aswad an-nutqi, ilmu yang mengkaji gerakan anggota ucap atau alat ucap ketika memproduksi bunyi bahasa. Ya. Jadi ilmu aswad nutqi itu sederhananya mengkaji gerakan alat ucap yang ada di mulut kita itu, sehingga menghasilkan bunyi atau memproduksi bunyi bahasa. Yang kedua, kalau ilmu aswad fizia ini dia mengkaji gelombang suara. Yang kedua, getaran suara atau bunyi. Ya. Jadi kalau ilmu aswad fizia ini ada 2 kajian. Kajian pertama tentang gelombang dan getaran bunyi yang dihasilkan oleh kita dalam mengucap. Sedangkan aspek yang kedua mengkaji media perpindahan bunyi dari mulut pembicara ke telinga pendengar. Nah ini dua kajian. Seperti yang tadi kita lihat dalam gambar, terjadinya bunyi dari sumber suara, ada gelombang-gelombang. Itu perpindahannya medianya itu bagaimana? Itu dikaji oleh ilmu aswad ya. Sedangkan ilmu aswad sam'i ini kan pendengaran. Ilmu yang mengkaji ya terdengarnya gelombang suara yang diterima oleh telinga. Jadi alat pendengaran yang ada di telinga kita itu akan dikaji di sini. Bagaimana telinga yang sederhana itu bisa menerima gelombang bunyi suara yang kemudian dipahami dengan baik. Jadi ada 2 kajian di sini kalau sam'i ini. Pertama dari alat dengarnya, yang kedua dari psikologi pendengar. Kan gitu. Makanya kalau kita belajar istima, itu akal kita bermain, berpikir apa sebenarnya. Nah itu bermain juga psikologinya. Tapi dari 3 ilmu aswad ini tujuannya sama, yaitu dirasat al-aswad al-basyariyah, mengkaji bunyi yang dihasilkan dari alat ucap manusia. Jadi tujuannya sama sih. Meskipun fungsinya berbeda-beda. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Silakan.
Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan berikan tema kelompok ya. Nanti PJ-nya menghubungi saya secara japri untuk didiskusikan tema-tema yang akan saya bagikan nanti. Kalau tidak ada pertanyaan, harapan saya untuk PJ Plus absensi jangan lupa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Ustaz. Salam. Jarang